Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini ada beberapa informasi berjalan sebetulnya ada beberapa hari, banyak ya, coba saya kumpulkan, saya coba ya teman-teman. Sebenarnya informasi ini kan bisa lebih tahu dulu ya di apa namanya Twitter resminya daripada ICE ini. Namun semakin sini semakin banyak informasi ya, terus berkelanjutan ya. Jadi kadang-kadang berpikir ini jangan-jangan dadakan kayak Apip nih. Ya mudah-mudahan ini arah-arahnya nih, condong-condongnya nih kayaknya makin deket gitu lah ya. Ya tidak ada informasi, memang tidak ada informasi mainnet kapan, tanggal berapa, bulan apa, nggak ada. Ya memang itu salah satu trik juga sih, menjaga daripada hal-hal yang tidak diharapkan ya di developer. Jadi ya wajar lah. Nah, persiapan ini tetap harus diinformasikan ke halayak kan. Karena kenapa? Karena penambang butuh informasi ya, progresnya sejauh mana, seperti apa, dan takut-takut nanti penambang ada hal yang belum bisa diselesaikan kan, seperti itu. Oh ya, terkait masalah KYC teman-teman. KYC itu kan ada KYC tahap 1, tahap 2 kemarin itu. Nah, KYC itu ya nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu dipaksakan mengajukan bagaimana karena memang otomatis by system ya. Jadi nunggu undangan lah artinya gitu. Ketika ada notifikasi KYC baru kita lakukan. Kalau belum ada notifikasi ya kita nggak bisa mengajukan KYC sendiri. Kalau untuk AIS kan seperti itu ya. Nah, oke, kita coba lihat ya untuk akhir-akhir ini informasi. Yang pertama ini kita coba lihat dari Twitternya saja dulu. Nah, ini informasi dari akun resminya ICE ini ya. Kami dengan gembira katanya mengumumkan peluncuran program ICE Startup. Nah, program startup ini, ICE Startup ini detailnya seperti apa belum diinformasikan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanya program startup itu seperti apa, nah nggak tahu startup ini apakah, kalau saya pribadi ini startup ini sepertinya sih yang tempo hari developer mengatakan bahwa ada mainnet tahap awal, mainnet tahap 1, artinya belum total ya, belum semua, namun ada beberapa akun yang memenuhi kualifikasi masuk ke mainnet pertama, maksudnya tahap awal uji coba mainnet mungkin ya. Yang saya pahami sih tempo hari ada cuitan dari ACE-nya seperti itu teman-teman. Nah, ini cari tahu lebih lanjut dengan membaca berita hal ini di aplikasi ACE atau di blog kami. Nah, boleh dipelajari startup program seperti apa. Wah, ada nih di di websitenya ya. Nah, nanti coba kita cek ya. Nah, namun di sini kan tidak melampirkan link blognya ya. Oke lah ya. Kita coba lihat dulu informasi yang lain. Nah, selamat katanya AIS, pemegang penantianmu sudah berakhir, pendistribusian akan segera dimulai. Periksa kembali dan pastikan alamat BCN sudah benar. Nah, tempo hari untuk masalah informasi yang saya sampaikan bahwa untuk wallet address yang sudah menempelkan wallet address walaupun awalnya Ethereum, tetapi dari wallet Web3-nya OKX itu nggak usah diapa-apain, nggak usah diganti, biarkan saja, nggak masalah ya. Nah, kalau untuk masalahnya bang, gimana pendistribusiannya? Ya bukan kita yang mendistribusiin, nanti ada informasi dari ICE-nya. Misalkan gimana cara distribusiinnya, jangan nanya cara ke saya juga nggak tahu prosesnya kayak gimana, karena pendistribusian ini nanti developer yang atur teknisnya seperti apa, apakah didistribusikan otomatis ya kayak Apip kemarin kan didistribusikan dari sana. Nah, rata-rata kan begitu, jadi bukan kita yang withdraw, artinya beda loh. Pendistribusian yang langsung dari debt dikirim ke wallet kita, ada yang memang kita harus withdraw manual sendiri. Nah itu, jadi kalau ICE ini saya melihat sepertinya memang dari developer pendistribusi. Karena kenapa? Karena lihat daripada ada staking ya, ada lock up. Nah di situ sekian persen, jadi yang dikirim ya sekian persen gitu loh. Nah, jadi jangan nanya teknis cara distribusi gimana, karena itu bukan urusan kita ya untuk pendistribusian. Oke, kemudian informasi dari akun ICE News-nya nih. Ini the ICE code audit has been complete katanya. Untuk audit ICE itu sudah complete ya. And distribution announcement will be made soon, dan informasi distribusi akan dibuat sesegera mungkin ya. Note the condition for accepting distribution. Jadi catatan ya untuk penerimaan daripada distribusi, yang pertama adalah is the BNB address correct. Jadi ada alamat BNB yang benar, artinya yang kemarin ya. Jadi kalau
Kan untuk ETH walaupun kita awalnya ETH wallet daripada OKX dicantumkan, dan dia akan otomatis berubah menjadi BNB karena addressnya itu sama. Di wallet Web3-nya OKX itu sama, ETH sama BNB addressnya sama, beda jaringan aja. Jadi nanti otomatis dirubah sendiri sama apa namanya, sama core team-nya kalau awalnya kita masukin yang ETH tapi dari OKX gitu loh. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, biarin aja berubah sendiri nanti, pindah jaringan doang gitu. Kalau addressnya kan tetap itu. Kemudian yang kedua, whether KYC is completed, whether you have a KYC green badge. Jadi di sini KYC itu harus sudah terselesaikan ya. Nah, oke. Kita lihat nanti kalau untuk distribusi lagi-lagi detail belum ya teman-teman ya. Yang BNB harus tepat, itu aja persiapannya dulu. Kita nggak ada cara-cara untuk withdraw, cara-cara untuk migrasi dan lain sebagainya koin belum ada karena memang dari sana. Oke. Kemudian info selanjutnya, as decentralized future merupakan pengalaman yang luar biasa berkolaborasi dengan Certic Community untuk audit kontrak pintar kami. Profesionalisme dan keahlian mereka adalah yang terbaik memastikan keamanan dan keandalan proyek kami. Menantikan lebih banyak kolaborasi. Jadi ICE ini teman-teman, selain daripada main collaboration, artinya kolaborasi utama dengan OKX, yaitu untuk di segi bursa dan wallet. Nah, namun untuk segi security-nya itu ICE dengan Certic ya kerjasamanya. Jadi di sini berkolaborasi dengan Certic untuk controlling, artinya mengontrol daripada trafficnya blockchainnya ICE ya. Sementara ini ICE kan masih ngikut ya, nginduk artinya mengikut ke BNB ya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan entah berapa lama yang dibutuhkan akan memiliki blockchain sendiri, kemungkinan seperti itu. Untuk saat ini masih L2 ya, masih mengikut di blockchainnya awalnya ke Ethereum. Nah sekarang blockchainnya BNB teman-teman, seperti itu. Jadi ini Certic sudah, artinya sudah real, bahkan sudah ada hasil daripada Certic itu sendiri, nanti ada. Nah ini untuk Certic dari akun Certicnya, akun resmi Certicnya sendiri. Di sini we are proud to say that team ICE blockchain has complete successful. Nah untuk blockchainnya ICE katanya ini sudah sukses terselesaikan semua komplit ya. Security audit with Certic ya, keamanan, audit keamanan oleh Certic. We celebrate the passion of Certic security. Jadi di sini katanya menghargai daripada metode dan keamanan daripada Certic ini, betul-betul memberikan sesuatu yang sudah jelas kepada ICE ya, ICE blockchain. Di sini auditnya sudah komplit, kemudian skornya juga 90 ya, 90 kok gede banget ya. Padahal 80 juga udah oke gitu. Ini udah 90,46, wih luar biasa. Kemudian KYC Gold Verify aja juga verifikasinya udah tahapan gold ya, bukan silver lagi. Ini menandakan bahwa betul-betul bagus, luar biasa. Kemudian experience the power of ICE. Ini pengalaman kekuatan daripada ICE digital currency. Anda bisa menambang dari handphone Anda katanya. Backed by the trust ya. Jadi di backup dengan kepercayaan dan keamanan audit Certic. Wow. Oke ya, jadi membackup daripada ledgernya ICE blockchain ICE Network, kemudian blockchainnya ICE ya. Jadi banyak, luar biasa. Amin ya, mudah-mudahan oke lah. Kemudian ini informasi, hai manusia salju, inilah berapa. Nah ini kita juga harus pahami dulu ya. Inilah berapa banyak koin yang akan Anda terima saat distribusi. Ini untuk pemahaman pendistribusian teman-teman. Misalkan jika saldo Anda 100.000 dan staking Anda 85.000, berarti 85.000 dari 100.000 berapa ya? Anda akan misalkan contoh nih, 100.000 kan di staking kan berapa persen tuh ya, kan ada menu staking. Nah nanti kita lihat menu staking. Kemudian sisa staking itu ada saldo kita masih 85.000 misalkan. Nah dari 85.000 yang dihitung 10%-nya berarti 15.000 ya. Kok 15.000 ya, 10% ya, harusnya kan 8.500 ya. Kalau 85.000, 8.500 ini juga salah ini akun ICE Network, tapi ini bukan akun resmi teman-teman ya. Oh ada di bawah, iya bener ya. Oh staking Anda 80 staking, staking dulu.
Kemudian entar dulu, menerima 10% dari 15.000 koin. Anda akan menerima 10% dari 15. Oh, 100.000 staking 85.000, sisanya kan 15.000. Nah, 10%-nya dari 15.000 berarti 1.500 koin ya nanti. 1.500 koin ACE itu yang akan bisa diberikan setiap bulannya. Informasinya sih seperti itu. Ya, untuk tahap awal juga mungkin seperti itu, 10%. Ya, oke. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, ini yang tadi yang awal saya sampaikan bahwa ini address kalau awalnya ETH ya udah nggak usah diapa-apain, nanti ini dia jaringan berubah sendiri. Ini kan sama ETH sama apa namanya BNB. Kalau untuk di OKX wallet Web3-nya ini sama. Misalkan belakangnya 2E66 awalnya OKB berapa gitu, sama, nggak berubah. Jadi nggak usah diapa-apain berarti kan gitu kan, developernya juga bilang begitu ya. Jadi ini udah apa namanya. Nah, untuk staking di sini teman-teman yang titik 3 yang 4 ini pojok kanan atas, klik aja maka dia akan keluar seperti ini. Nah, ini ada staking ya. Staking kalau mau teman-teman ngecek staking teman-teman berapa. Jadi supaya bisa ngitung nanti. Nah, maka nanti akan masuk ketika klik staking akan masuk seperti ini. Nah, contoh misalkan 10%, 1 tahun 10%. Nah, dulu kan tinggal centang kemudian approve di sini ya. Nah, ini contoh aja. Contoh misalkan 1 tahun 10%, ya sudah berarti dari koin kita itu yang di staking hanya 10%. Nah, sisanya itu baru 10%-nya dari sisanya itu untuk tiap bulannya kita gitu ya. Nah, coba kita cek ya. Nah, coba contoh nih supaya lebih jelas. Anggaplah teman-teman punya 50.000 ya, 50.000. Kalau 50.000 di staking kan berarti anggap dikurangi teman-teman anggap 50% misalkan ya. Nah, dikurangi 50% kan berarti tinggal 25.000. Nah, 25.000 ini 10%-nya kali 10% berarti teman-teman akan mendapatkan 2.500 ya. Nah, dari 2.500 ini misalkan harga tokennya 0,01 misal ya. Ya berarti teman-teman hanya mendapatkan 25 US dollar. Artinya untuk di exchange di apa namanya di sell-nya nanti. Nah, bagaimana kalau misalkan 0,1? Nah, berarti teman-teman dari 25.000 dapat 250 US dollar. Kayak gitu. Anggaplah misalkan 0,1. Ya, 250 dikali 15.500. Nah, teman-teman dapat 3.800.000. Kan lumayan. Kan gitu ya, contoh saja ini. Oke, teman-teman ya. Jadi artinya ini kita menjelang mau masuk ke pendistribusian token. Nah, ini akan mirip-mirip kayak APIP kayaknya. Jadi nanti setelah didistribusikan sekian persen ya yang sudah ditetapkan distribusinya dari apa namanya dari ACE ke kita. Nanti kalau misalkan sudah diterima, kalau memang di OKX posisinya berarti akan sama dengan APIP ya, akan sama, bisa di sell juga di sana. Kemungkinan nanti ada smart contract yang bisa dimasukkan di APIP atau mungkin nanti ya apa namanya jaringannya kita bisa buat di Web3-nya wallet daripada OKX gitu teman-teman ya. Jadi teknis detail langkah-langkahnya nanti belum ada, kita tunggu pengembangan informasi perkembangan dari developer. Jadi teman-teman gak usah nanya, bang cara distribusinya gimana, lawang bukan saya yang distribusiin ya. Bang bikin dong tutorial distribusi. Saya bukan developer, ini distribusinya bagian developer bukan saya itu ada aja di channel ya apa yang nanya gitu, distribusi bukan saya bukan pengembang, nanti bagian pengembang itu. Nah, ini kan bukan withdraw tapi distribusi, kalau withdraw kita yang narik ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita tunggu saja karena ini arahnya mendekati dan kita masih standby nambang saja dulu. Jangan sampai telat, karena telat itu potongannya gila-gilaan teman-teman ya. Ya saya juga kadang saya termasuk pelupa juga, kalau potongan luar biasa mengerikan. Tapi oke lah ya. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.